Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTKIAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Irma Yati Trihastuti. Saya guru madrasah di Matlaul Anwar Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTKIAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712500455, nomor UKG 07508401430008. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi menghindari perilaku serakah pada pelajaran Akidah Akhlak di kelas 5. Terima kasih, mohon arahan, bimbingan, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semangat, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang sakit? Ya. Ada yang sedih? Ada yang kesel? Semua hari ini bahagia ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu hari ini ya. Adia Tama, Danis Pranaja, Aira, Akipa, Atria, Aulia, Lili, mana Lili? Ada. Silviani, tidak masuk. Kemana Silvi? Ada yang tahu? Ada. Oh iya, biar nanti Ibu yang WA Mbak Ibunya ya. Siti Hirni, Vira, Yuna, Salma. Oke, alhamdulillah, baiklah anak-anakku semua, sebelum memulai pelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama ya. Istaidu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Kita
Bu, silakan. Kenapa kita harus menyanyikan lagu kebangsaan, lagu wajib supaya kita lebih mencintai negara kita Indonesia, ya. Kita akan lanjut pembelajaran. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Oh iya, tentang disiplin. Sebenarnya disiplin itu harus di mana? Di sekolah, di rumah. Jadi sebenarnya disiplin itu harus dilaksanakan di mana saja, dimanapun kita berada. Seperti itu, ya. Pembelajaran kemarin sudah mengerti semua? Oke. Supaya kita lebih semangat lagi untuk pembelajaran hari ini, ya, kita akan lebih semangat lagi. Nanti Ibu akan kasih aba-aba, ya. Oke. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Nah, tepuk tangan semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan bercerita dulu kepada kami. Dalam satu keluarga ada 5 orang. Ada ayah, ibu, dan anaknya 3. Nah, anak yang nomor 2 ini apakah selalu ingin banyak? Tidak mau memperhatikan anggota keluarga yang lain. Kebagian atau tidak? Misalkan masak ayam goreng, dia maunya 3. Ada yang gak kebagian nggak? Ada yang gak kebagian, ya? Berarti 2 orang tidak kebagian. Kalau bikin kue 5, dia maunya 4. Ada yang kebagian tidak? Ada yang tidak kebagian, benar kan? Nah, sifat yang dimiliki oleh anak itu namanya sifat apa? Ya, sifat serakah. Betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Baiklah, kita akan langsung kembali pada pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang perilaku akhlak, menghindari perilaku akhlak serakah atau sifat serakah, ya. Oke, itu kita di bab terakhir, bab 5 ini, ya. Dari pembelajaran ini adalah mengetahui akhlak tercela serakah di kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi hikmah menghindari sifat serakah, menghindari perilaku serakah, mengetahui sifat menghindari serakah, memahami akhlak tercela dalam kisah Korun, ya. Baiklah anak-anakku semua, pembelajaran hari ini yaitu bab terakhir, ya, bab 5 tentang menghindari perilaku serakah, ya. Di sini ada pengertian serakah, ada dalil serakah, ciri-ciri serakah, penyebab serakah, bahaya sifat serakah, menghindari sifat serakah, hikmah menghindari serakah, cerita Korun yang serakah. Kita akan belajar hari ini tentang materi ini, ya. Di sini ada pengertian serakah. Serakah adalah sifat ingin memiliki lebih banyak, ya. Lebih banyak apa saja? Harta, kekayaan biasanya yang ingin dimiliki oleh orang yang serakah. Maka kebalikan dari sifat serakah adalah yang artinya banyak bersyukur dengan nikmat apapun yang diterima. Selanjutnya, sudah mengerti pengertian dari serakah? Oke. Lalu di sini ada dalil serakah, ya. Siapa yang tahu ini surat apa? Al-Maidah, ya, ayat 1 sampai ayat 4. Ya, coba Pak Ujan silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutmah. Ya, terima kasih Pak Ujan. Ya, jadi orang yang mempunyai sifat serakah,
yang mengumpulkan harta, yang menghitung-hitungnya, maka dia akan dimasukkan ke mana? Neraka. Sampai di sini mengerti? Nah, di sini ciri-ciri orang yang serakah, menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan, pengen hartanya tuh harus banyak, harus melimpah, ya. Itu ciri-ciri orang yang serakah, pengen kayaknya banyak, tidak pernah merasa cukup. Ketika Allah sudah memberikan rezeki, misalkan kita gajian, kamu gajian, gaji kamu kerja 5 juta, pengen lagi yang lebih banyak, pengen lagi yang lebih banyak, seperti itu. Nah, kalau orang yang seperti ini, ingin merasa banyak, ingin lagi banyak, capek tidak? Capek. Oke, penjelasan dariku sudah cukup, ya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Nadine. Nadine mau bertanya apa? Ya, mengapa kita tidak boleh memiliki sifat serakah? Siapa yang tahu kita tidak boleh memiliki sifat serakah? Ayo. Iya, satu itu merugikan orang lain. Karena orang yang serakah itu segala cara akan dipakai oleh dia. Apa lagi siapa yang tahu? Ciri-ciri apa? Mengapa sih kita tidak boleh serakah? Satu, yaitu kita akan jauh dari kasih sayang Allah. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Danis. Apakah pada zaman Nabi terdahulu ada tidak orang yang sama? Ya, apakah sekarang banyak nih orang yang serakah ya? Banyak orang yang serakah. Danis tanya, Bu, kalau zaman dahulu, pada zaman nabi-nabi sebelum kita lahir, ya, pada zaman dahulu itu ada tidak sih Bu orang-orang yang serakah? Siapa yang tahu? Ada atau tidak? Ada. Bagus sekali pertanyaan dari sekarang aja ya. Oke, ada cerita tentang orang yang serakah. Mau melihat? Mau melihat videonya? Oke, nanti kita lihat videonya ya. Oke, silakan perhatikan. Kita untuk lebih jelasnya tentang pertanyaan dari sekarang aja, kita akan melihat video berikutnya. Kisah tenggelamnya harta si Korun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasha. Baiklah, tadi cerita tentang Korun yang serakah. Semoga kisah tersebut menginspirasi kita untuk tidak hidup dengan serakah, ya. Baiklah, Ibu akan membagikan pertanyaan di dalam kertas ini. Silakan kamu tuangkan apa yang sudah kamu lihat tadi tentang video yang tadi. Ibu mau kalian berkelompok duduknya ya. Silakan berkelompok dengan teman-temannya sendiri. Silakan dibagi dengan 5 kelompok. Oke, itu ada lembar kerja, silakan kamu isi. Apa pendapat kamu tentang Korun yang tadi videonya pernah kamu lihat ya? Silakan kamu isi. Nanti apabila ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan sama ibu. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai? Belum. Sudah ya? Oke. Siapa yang mau menjawab pertanyaan? Menurut saya dengan tadi sifat orang tidak baik karena dia memiliki sifat serakah. Ya, jadi sifat korun katanya tidak baik karena dia memiliki sifat serakah. Oke, silakan dikumpulkan beban kerjanya. Silakan bawa sini, Mbak In, Mbak Is. Dan tulis ya nama-nama kelompoknya ya. Selanjutnya ada permainan. Sini Lili. Selanjutnya kita akan bermain ya. Di sini Ibu sudah bagi kelompoknya. Silakan dibuka, ada kartu-kartunya di situ. Kelompok 3. Kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Nanti Ibu akan bacakan pertanyaannya, kamu siapkan. Silakan dibuka kartunya. Pertanyaan nomor 1 siap? Kelompok 1 siap? Oke, kalau sudah siap, ya. Cara orang yang selalu mengumpulkan harta banyak disebut dengan, sudah ada kelompok 1. Pertanyaan nomor 2. Ada nomor 2? Grup nomor 2? Siap? Dengan cara apa supaya kita terhindar dari sifat serakah? Sudah ada? Silakan. Kalau sudah ada langsung ke depan. Kelompok 3. Kelompok 4. Orang yang serakah disebut juga apa? Kelompok 6. Orang yang serakah. Sudah siap pertanyaan itu jawabannya? Sudah, oke, nanti gantian ya. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap, oke. Betul tidak jawabannya? Orang yang suka mengumpulkan harta adalah orang yang serakah. Ya, kelompok 2 silakan maju. Silakan. Menghindari sifat serakah dengan cara bersyukur. Betul, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan, kelompok 3. Hidup sederhana bisa dengan cara berhemat. Langsung, betul atau salah? Ya, tepuk tangan kelompok 3. Silakan kelompok 4. Pertanyaannya kelompok 4 itu serakah disebut juga apa? Rakus. Betul atau salah? Tepuk tangan. Silakan kelompok 5.
Dalil tentang surah apa? Surah Al-Ma'idah. Silakan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Semoga pembelajaran tentang materi serakah menjadikan kita menjadi umat yang lebih baik ke depan, ya. Jangan sampai kita semua mempunyai sifat serakah, karena orang yang serakah akan mendapat siksa dari Allah, akan tidak disayang oleh Allah. Ya, selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Ibu untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek pembelajaran yang dapat saya laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini sehingga bisa terlaksana dengan lancar. Semoga apa yang telah kami tunjukkan dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan negeri ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita mampu menjadi teladan bagi semua yang menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.